Saya seorang ibu dari 2 anak perempuan. Suami saya bekerja usaha sendiri. Sebelumnya saya adalah full ibu rumah tangga. Akan tetapi dengan berat hati, kondisi saya saat ini adalah bekerja. Dikarenakan ibu saya sangat berat, saya tidak bekerja dan saya menjadi ibu rumah tangga. Karena yang ibu saya pikirkan, saya sudah disekolahkan menjadi sarjana S1. Dan berkat pertolongan Allah pun saya mendapatkan nilai yang cukup dibanggakan oleh orang tua saya. Dan selain karena keinginan ibu saya, juga karena qadar Allah usaha suami saya tidak berjalan harapan kami pada saat itu, sehingga tidak ada sama sekali pemasukan yang kami punya, hanya Rp50.000 saja. Jadi kas keluarga hanya Rp50.000. Uang di tabungan pun tidak ada. Alhamdulillah ada pemasukan dari pekerjaan saya, sehingga terpaksa saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah lolos dan bekerja sehingga saat ini sudah 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya sangat berat untuk bekerja Ustadz sampai saat ini. Masih panjang ya. Tapi kan udah effortnya begini nggak dibacakan, luar biasa ya. Saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga, tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya keluar dari pekerjaan saya, mengingat usaha suami saya yang tidak stabil pemasukannya. Padahal suami saya tidak keberatan jika saya resign dari pekerjaan saya. Bagaimana ya Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin membuat ibu saya kepikiran dan tidak ingin juga menjadi anak durhaka. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ingin sekali ikut kajian seperti ini. Adakah kajian seperti ini di Blitar? Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kajian seperti ini, dan saya ingin orang tua saya khususnya ibu juga ikut kajian seperti ini, agar beliau pun tahu bahwa tugas perempuan adalah bekerja di rumah. Jazakallah khairan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum bekerja bagi wanita yang sudah bersuami dan punya anak 2 seperti ini, hukumnya boleh apa tidak? Hukumnya boleh, dengan syarat. Yang pertama, pekerjaannya halal. Terus juga lingkungannya kondusif, jauh dari fitnah. Terus yang ketiga, ini penting, tidak melalaikan kita dari kewajiban kita. Karena Nabi SAW bersabda, menekankan kepada ibu-ibu sekalian, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Dan wanita adalah, atau wanita akan ditanya, wanita adalah pemimpin, penanggung jawab urusan rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang 2 hal tersebut. Jadi pertanyaannya, kalau kita kerja, kira-kira rumah tercover apa tidak? Rumah berantakan atau enggak? Karena ditanya loh, tuh ruang tamu disapu apa enggak? Terus spray digantinya berapa lama? 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, atau 4 hari sekali? Itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditanya. Terus anak-anak gimana nih gitu loh. Anak-anak seperti apa? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan hak anak-anak kita, maka kita berdosa. Kita berdosa dengan menelantarkan mereka. Bukan dengan bekerja, tapi dengan menelantarkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa mengcover, ya kita harus fokus. Tapi ibu tidak mengizinkan. Hadirin, taat kepada orang tua itu bagus, wajib, dan ini atau sikap yang bertanya menunjukkan dia punya banyak sekali sifat kebaikan. Tapi mutlak apa tidak? Tidak mutlak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika mengundang atau jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akhirnya anak nggak keurus, walaupun orang tua tidak setuju, dengan berat hati kita bicara dengan baik-baik bahwa kita tetap harus berada di rumah. Tapi bicarakan baik-baik. Jangan
kasar gitu loh hadirin. Dan yang perlu kita ingat, hak anak kita bukan hanya uang hadirin, bukan hanya uang, tapi yang terpenting dari itu semua adalah agama, pendidikan. Pertanyaannya, sudahkah kita mendidik mereka dengan benar? PR kita harus tahu konten. Untuk mendidik anak, kita harus tahu konten yang benar. Lalu yang kedua, kita harus tahu bagaimana menyampaikan konten itu dengan benar. Nah pertanyaannya, kita udah tahu belum tuh? Udah tahu iman. Nah kalau kita nggak tahu iman, gimana kita mengajarkan anak kita beriman? Kalau kita nggak tahu tentang Allah, gimana kita memperkenalkan Allah kepada anak kita? Oke, saya sudah khatam. Pertanyaan berikutnya, sudah bisa disampaikan dengan benar atau belum? Makanya hadirin sekalian, walaupun boleh ya, tapi analoginya simple aja. Sebuah hal yang sangat sulit, sebuah klub sepak bola memenangkan pertandingan kalau semua pemainnya striker, tidak ada penjaga gawang. Itu paham nggak? Ibu-ibu paham nggak, Bu? Suka nonton bola nggak? Tapi nggak usah lah, Bu ya, baca Quran aja. Ngerti antum? Mungkin bisa menang, tapi persentasenya berapa sih? Jika semuanya striker, nggak ada back, nggak ada penjaga gawang, kira-kira bisa menang nggak? Agak berat tuh. Nah begitu juga dalam kehidupan hadirin, harus ada yang menjaga gawang rumah kita dari virus-virus akidah, virus-virus ibadah, kemaksiatan. Harus ada yang kontrol anak-anak di rumah. Apalagi ada wifi di rumah gitu. Terus yang kontrol siapa tuh? Kita nggak tahu anak kita pulang jam berapa. Yang penting kan dia pulang sebelum kita pulang gitu loh. Kita pikir anak kita pulang cepat, padahal dia baru pulang 3 menit sebelum kita gitu loh. Kan kita nggak tahu, dan banyak demikian nggak tahu. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak orang baru nanti nyeselnya belakangan gitu loh. Setelah ketangkep gitu loh, positif, pakai putau lah, pakai ganja lah, pakai sabu lah, baru nangis. Terus mengatakan anak saya baik-baik aja loh. Ya nggak mungkin baik-baik aja lah. Kalau ketangkep nyabu itu sudah proses tuh hadirin. Kalau perhatian itu ibu bisa tahu kapan hari pertama anaknya nyoba ngerokok tuh ketahuan. Ketahuan nggak hadirin? Bau baju tuh sama apa enggak? Beda. Bau mulut beda. Tapi kenapa nggak ketahuan? Begitu pas ketangkep baru ketahuan. Karena kan pas anak pulang ke rumah ibunya nggak ada di rumah. Atau ibunya lagi keluar lah. Atau nggak dipeluk tuh anak. Kalaupun ada di rumah di kamar. Jadi nggak ketahuan. PR kita banyak hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian. Jadi pertanyaannya bisa di cover apa enggak? Ibu-ibu akan ditanya tentang anak-anak. Akan ditanya. Jadi nggak gampang. Bu, anak yang soleh dan soleh itu pahalanya gede apa kecil? Gede. Gede. Dan semua kaidah mengatakan inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan dan beratnya ujian. Jadi nggak mungkin mencetak anak yang soleh itu gampang. Harus totalitas. Harus habis-habisan. Nah kira-kira bisa nggak tuh ketika kita memberikan diri kita yang sudah sisa ke anak kita lalu kita maksimal, itu pertanyaannya. Iya kan? Kan udah sisa kerja berapa? 8 jam. Terus macet berapa jam sekarang? Macet berapa? Antum kena macet di mana aja? Kena macet di mana aja? Tol Bekasi kena, terus masuk Cawang kena, terus Pancoran kena lagi, terus apa lagi? Kuningan masih macet nggak? Oh, tuh, masya Allah. Kira-kira bisa nggak tuh tampil fresh di hadapan anak? Jadi itu yang terjadi.
terus belum lagi ngelayanin suami. Aduh hadirin, perlu dipertimbangkan lah baik-baik. Dan mendidik itu bukan hanya kasih uang, mendidik itu bukan ngajar, bukan ngirim data gampang, tapi mendidik itu harus dikawal dari detik demi detik. Tapi kan sayang Pak Ustadz, saya kan udah sekolah S1, saya udah sekolah capek-capek, masa jadi ibu rumah tangga? Loh justru bagus tuh Bu, justru harusnya S3 tuh ibu rumah tangga gitu loh, atau ilmunya mantep walaupun nggak formal. Kenapa? Kok sama anak sendiri perhitungan sih? Anak kita justru akan luar biasa jika yang mengasuh tuh pinter, yang mengasuh itu pendidikannya tinggi atau ilmunya itu dalam. Kalau kita kasih asisten rumah tangga kita yang sekolahnya hanya sampai kelas 3 SD, kira-kira gimana hadirin? Beda nggak dengan ibunya yang prestasinya di mana-mana? Ya beda lah. Tanpa bermaksud meremehkan yang hanya lulusan SD, enggak, tapi kita bicara pada porsinya. Saya ingin tanya sama, kalau antum nih, atau misalnya ibu-ibu, misalnya punya gadget harganya di atas 10 juta, atau punya dompetnya kebuka, isinya $100, dan kita lupa berapa persisnya. Kalau enggak 10.000, antara range 10.000 sampai 20.000 US, ketinggalan tuh dompet kebuka di ruang tamu, ketinggalan. Pas di tengah jalan kita ingat, ya Allah dompet kebuka isinya uang dolar, terus saya lupa lagi, range-nya cuma 10 sampai 20 ribu, jadi keambil 2.000 3.000 nggak ketahuan tuh. Saya ingin tanya, balik lagi apa enggak? Pas mau balik lagi, tenang aja, kan ada mbak di rumah, nggak usah balik, ada mbak. Biasanya kata orang apa? Aduh nggak bisa deh, aku tetap nggak tenang, aku belum percaya, karena ini duit nih, dolar, balik lagi gitu loh, balik tuh dolar, padahal ada mbak. Tapi kalau anak ketinggalan, oh tenang aja ada mbak, Masya Allah ada mbak tuh, aman gitu. Jadi kalau anak safety kita, mau kita nggak tahu dia kejedot kayak, mau dicubit-cubit lah sama tuh, kejadian nggak kejadian, dicubit-cubit, dijedot-jedotin, iya kejadian. Tuh mbaknya putus sama cowoknya di kampung, jadi ininya sansaknya siapa? Anaknya. Nggak semua, tapi ada kasus begitu, dan itu kan nggak ketahuan. Tiba-tiba pas pulang udah mandi, udah segar, udah wangi. Jadi kita suka lucu nih, jadi gadget tuh kita nggak mau tinggalin, nggak percaya kita kalau gadget kita taruh mbak, tapi anak percaya tuh, hebat ya logikanya ya. Saya nggak tahu pakai rumus apa, kayak di ilmu fikih saya belum belajar begitu. Hebat tuh, Masya Allah. Berlian tuh nggak berani, nitip ke mbak tuh nggak berani. Berlian harga 50 juta, 150 juta, berani nitip ke mbak? Enggak, berlian. Tapi anak titip gitu. Titip. Bismillah lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kenapa berlian nggak begitu juga? Titip aja terus bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hadirin, kejadian di lapangan, ternyata pas dianya pergi nggak tahu tuh anak diapain. Itu bicara yang ekstrim, belum lagi edukasi yang dalam. Antum ya, kecuali kalau antum punya punya mbak yang ngerti bagaimana mengajarkan tauhid kepada Allah, tahu rukun-rukun sholat, lalu yang diperdengarkan murotal gitu, sambil gendong hari Jumat baca surat Al-Kahfi, terus baca zikir pagi petang, ya nggak masalah gitu, itu aja. Jadi kita nggak bermaksud meneriskan siapapun, tapi kita bicara fakta aja. Jadi sebenarnya banyak orang itu secara lisan nggak disebutkan, tapi secara perlakuan anaknya lebih murah daripada emasnya, anaknya lebih murah daripada berliannya, anaknya lebih murah daripada gadgetnya. Nasallahu alaihi wasallam, dan tidak ada maksud menyinggung siapapun.